Jadi begini Visio, ada seorang ibu yang mempunyai keluhan merasa nyeri di sekitar pergelangan tangan dan ibu jari, terutama pada saat mengetik Visio. Baik, kalau begitu perawat, apakah ada biodata dan rekam medis Oh, pasien? ini ada biodata dan rekam medis dari pasien Visio. Terima kasih perawat. Sama-sama Visio. Baik Ibu, silakan duduk. Selamat siang Ibu, apa kabar dengan Ibu Delta? Selamat siang Visio, benar Visio. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Ashley sebagai fisioterapi pada sesi konsultasi kali ini. Apakah benar Ibu Delta mengalami nyeri pada pergelangan tangan yang terutama pada ibu jari? Iya benar Visio, saat ini tangan saya sakit sekali Visio. Oh seperti itu Ibu, apakah boleh Ibu menceritakan kronologis penyebab pergelangan tangan Ibu sakit yang terutama pada ibu jari? Boleh Visio, jadi begini Visio, pada waktu itu saya mengangkat banyak buku laporan karyawan sehingga membuat pergelangan tangan saya sakit. Tetapi ketika itu saya hanya merasakan sakit sebentar saja. Lalu saya diamkan pergelangan tangan saya dan lanjutkan aktivitas di kantor. Setelah makan siang, saya ingin menghubungi orang tua saya dan memberitahu kalau saya pulang malam hari ini. Nah, ketika saya megang handphone dan ingin mengetik pesan untuk orang tua saya, pergelangan tangan saya dan ibu jari saya tuh terasa sakit sekali sehingga handphone saya pun terjatuh. Oh, seperti itu Ibu kronologi kejadiannya. Iya Bu. Kalau boleh tahu, itu kapan Ibu kejadiannya? Oh, kira-kira sekitar 2 hari yang lalu. Oh, oke. Baik, sebelumnya apakah Ibu sudah melakukan pemeriksaan? Sudah Visio, tetapi saya melakukan pemeriksaan di pengobatan alternatif. Namun setelah itu tidak ada perubahan di pergelangan tangan dan ibu jari saya malah semakin bengkak. Saya akan memeriksa terlebih dahulu ya Bu bagian pergelangan tangan Ibu dan juga ibu jarinya. Apakah saya bisa memulai pemeriksaan Ibu? Baik, silakan Visio. Saya akan memulai pemeriksaan dari bagian pergelangan tangan yang terasa nyeri yang terutama pada ibu jarinya. Apakah Ibu bisa menggerakkan pergelangan tangannya secara perlahan? Baik Visio, saya akan mencoba menggerakkan tangan saya secara perlahan dan ibu jari. Oke. Oke, Ibu merasakan sekarang Bu. Pergelangan tangan dan ibu jari saya masih sakit Visio, apalagi untuk digerakkan. Jadi ini sangat sulit bagi saya untuk melakukan aktivitas di kantor dengan tugas saya yang sangat banyak itu. Baik ya Ibu, untuk pemeriksaan kali ini sudah selesai. Berdasarkan hasil pemeriksaan saya, ditemukan adanya FAS 7 panel player positif dan dapat disimpulkan bahwa Ibu mengalami carpal tunnel syndrome. Tunnel syndrome Visio. Jadi carpal tunnel syndrome ini adalah gangguan yang muncul saat terjadinya penekanan saraf median, yaitu pada saraf yang mengontrol indera perasa dan pergerakan di dalam pergelangan. Dan kondisi ini dapat menimbulkan sakit hingga mati rasa pada tangan dan juga pergelangan. Jadi bagaimana dengan tindakan yang harus saya lakukan? Ya, sebenarnya untuk tindakan yang saya bisa berikan kepada Ibu itu ada 2 cara, yaitu tindakan menggunakan ultrasound dan terapi latihan. Tetapi untuk sesi kali ini saya akan memberikan tindakan ultrasound dan terapi latihan ya Bu. Dan saya akan menjadwalkan Ibu untuk tindakan ultrasound dan terapi latihan selama 3 minggu. Dan totalnya ada 7 kali pertemuan dalam sebulan ke depan ya Bu. Oke Visio, ternyata ada beberapa tindakan ya Visio untuk permasalahan seperti saya ini. Oke baik Visio, saya akan mengikuti arahan dari Visio. Kapan saya bisa mendapatkan tindakan terapi latihan dan ultrasound tersebut? Baik Ibu, kita bisa mulai dari sini ya Bu Delta. Untuk tindakan sedangkan Ibu Delta bisa berdiri di sebelah sini ya Bu. Ibu Delta bisa mengikuti arahan dari saya. Yang pertama Ibu coba putarkan pergelangan tangan perlahan-lahan kedua arah masing-masing ya Bu. Dan luruskan kedua lengan ke depan, lalu putarkan pergelangan tangan secara perlahan seperti yang saya contohkan ya Bu. Ibu dapat mengikuti saya ya Bu. Ya baik. Baik Bu. Nah, ini adalah gerakan paling dasar ya Bu untuk mengatasi nyeri di pergelangan tangan, terutama di sekitaran ibu jarinya. Jadi Ibu bisa melakukannya dengan mandiri dengan melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, Ibu dapat meregangkan pergelangan tangan, lalu lakukan pemanasan otot pergelangan tangan dengan menggerakkan pergelangan tangan tanpa memegang beban ya Bu. Misalnya Ibu memutarkan telapak tangan dengan melakukan fleksi dan ekstensi pergelangan tangan. Yang kedua, Ibu dapat melakukan ekstensi pergelangan tangan, yang dimana ekstensi pergelangan tangan ini berguna untuk meningkatkan kelenturan otot lengan bawah yang menjadi sumber kekuatan pergelangan tangan. Lalu gerakan ini dengan tangan kiri dan tangan kanan masing-masingnya 2 set 10 kali 15 kali per set ya Bu. Ibu berarti dalam
4-5 seminggu. Rilekskan pergelangan tangan. Latihan ini berguna untuk meregangkan pergelangan tangan setelah berolahraga untuk cedera atau pegal. Baik Ibu, untuk langkah-langkahnya bisa saya tulis di buku ya Bu. Apakah Ibu Delta masih ingin bertanya soal keluhan lainnya yang dapat saya bantu? Saya rasa sudah cukup visio. Oke Ibu Delta, dari hasil pemeriksaan kali ini pada bagian pergelangan tangan dan ibu jarinya ini ditemukan adanya carpal tunnel syndrome. Maka dari itu nyeri pada pergelangan tangan muncul, tetapi tidak perlu dikhawatirkan ya Bu. Untuk kondisi macam ini lumrah terjadi pada melakukan pekerjaan kantoran yang sering membawa banyak laporan dan juga mengetik keyboard ya Bu. Oh begitu visio, berarti ini lumrah terjadi. Lalu apa ada saran atau masukan dari visio? Mungkin saran saya sebaiknya Ibu Delta saat ini jangan membawa beban terlalu berat saat melakukan aktivitas, serta memastikan keyboard cukup rendah sehingga pergelangan tangan tidak menekuk ke atas saat mengetik, dan juga perbanyakkan istirahat untuk pergelangan tangan serta ibu jarinya ketika sudah banyak Ibu mengetik ya Bu. Baik Bu Visio, sarannya sangat membantu. Baik Ibu, terima kasih kembali. Saya sangat senang membantu Ibu Delta. Semoga cepat sembuh ya Ibu. Baik, kalau begitu Visio, saya izin pamit pulang Visio. Ya silakan Ibu, hati-hati di jalan.